Dia namanya Nina. Nina. Itu semacam kayak itu kepalanya kan udah buntung ya, Iya. udah buntung, dimasukin nggak tahu bambu atau apa ya. Nah, yang suka menangis itu Yang Kalau suka katanya. teriak-teriak Iya, gitu. yang suka yang menangis, teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik dengan Pak Haji di channel kali ini. Sebelumnya sudah jarang sekali untuk upload video karena ada beberapa kesibukan, baik itu dari diri saya maupun dari Pak Hajinya sendiri. Dan untuk kali ini ada satu topik yang ingin kita bahas, salah satu tempat bersejarah di Jawa Barat, khususnya di Sumedang. Di sana terdapat salah satu wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan, baik itu lokal maupun dari luar kota. Namun sebelum jauh lebih lanjut ke pembahasan, kita ngobrol-ngobrol dulu, ngobrol santai bersama Pak Haji. Karena sudah lama juga nih kita nggak buat video, nggak upload video buat penonton semuanya. Kita ngobrol-ngobrol dulu, kita tanya kabar ke Pak Haji bagaimana kabarnya kayak gitu ya. Bagaimana nih Pak Haji kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, udah lama nih kita nggak buat kontennya. Iya, berapa? Udah lama sekitar 4 bulan 4 bulan kita udah lama nggak bikin konten. Iya. Adapun yang video yang Insinyur Soekarno itu, yang villa itu memang video udah diupload, bukan diupload ya, udah dibikin 4 bulan ke belakang, cuman baru beres diedit karena ada kesibukan, terus baru diupload kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang ada kesempatan lagi, insya Allah kita akan rutin kembali untuk membuat video, untuk mengupload lagi video mengenai mistis-mistis atau mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat. Demikian ya. Oke Pak ini. Jadi saya dengar-dengar ada salah satu tempat wisata khususnya berada di Sumedang, di Jawa Barat, terletak di Gunung Kunci. Nah, Gunung Kunci ini tempat bersejarah waktu semasa penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang. Jadi ini tempat memang didirikannya kurang lebih tahun 1914 sampai 1917-an. Yang saya baca-baca di beberapa website atau di beberapa blogger atau blogger yang ada di Google. Kayak gitu. Nah, mungkin Pak I juga udah sering mendengar mengenai Gunung Kunci ini. Jadi di Gunung Kunci ini terdapat mitos-mitos yang beredar di masyarakat Pak I. Baik itu dari kepala yang terpenggal, terus pohon yang menyerupai manusia dan bisa berjalan atau berpindah tempat, dan ada pun gua di sana. Nah, jadi kita akan bahas lebih dalam. Namun ini pendapat dari pandangan Pak I. Jadi pandangan yang dilihat oleh Pak I secara mata batinnya apa sih yang dilihat kayak gitu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan oleh Pak I atau bagaimananya mengenai Gunung Kunci ini tersendiri. Jalan. Mungkin saya akan coba untuk membahas tempat parkir ya mungkin ya. Oh, yang di depan. Yang di depan itu ya, tempat parkir yang saya lihat dan pendapat saya pribadi, di sana ada seorang laki-laki yang lagi jaga, atau mungkin ini apa ya, apa itu namanya, zaman penjajahan ini ya, waktu dulu ya, itu ada seorang tentara Jepang di sana. Berdua atau satu orang? Yang bersatu, satu orang pas jaga gitu ya di tempat parkir. Dan saya akan coba lagi untuk masuk ke dalamnya
saya akan coba ada apa gitu. Memang banyak gitu ya mistisnya di sana, atau aura-aura makhluk halus atau gaib gitu ya. Memang banyak gitu. Jadi nggak nggak diragukan lagi lah gitu ya di tempat mistis gitu ya. Kalau pandangan saya memang banyak di sana, banyak makhluk gaib yang berada di sana halus gitu ya. Oke, sebelum dilanjut lagi nih Pak Haji, lebih ke dalam lagi masuk, saya menarik yang di tempat parkir itu, di sana sosok tentara Jepang kalau menurut saya. Tentara Jepang ada Iya. Yang pas parkir itu yang mau masuk mungkin ya? Iya, yang jaga di sana. Yang cowok perempuan? Itu cowok. Iya. Jadi mungkin badannya tinggi besar gimana? Badannya sih nggak tinggi, cuman dia jangkung gitu ya. Jangkung ya, badannya nggak besar lah, cuma jangkung aja gitu. Tinggi lagi gitu ya? Tinggi. Kayak orang-orang Indonesia mungkin ya, tingginya masih sama rata lah. Sama rata, nggak beda jauh. Iya. Kayak gitu. Jadi belum masuk ke dalam aja memang ada sosok penjaga, sosok tentara laki-laki itu di depan. Waktu kita parkir, tempat parkir kan itu ada gerbang masuk, di sana ada yang satu sosok laki-laki tentara jaga di sana di depan. Oke, mungkin ada lagi. Mungkin ini mau dibahas tentang parkiran dulu ini. Boleh. Kalau memang ada yang kalau di parkiran dulu memang banyak ya. Di sana ada perempuan, ada juga anak-anak, ada juga seorang laki-laki. Banyak lah di sana gitu ya. Di pas di dalam ya, di dalam itu gerbang kita yang mau masuk itu gerbang. Yang mau masuk itu cukup banyak gitu. Makhluk halus di sana. Bahkan banyak kalau orang yang kebetulan atau kewenehannya di sana suka ada orang yang menjerit gitu ya. Menjerit. Iya, ada yang menjerit, ada yang suka menangis gitu ya. Itu baru aja mau masuk gitu. Udah ada segitu ya, baru di gerbangnya. Menarik juga. Mungkin masuk ke apa tuh? Yang tadi apa? Kepala apa? Oh, ya. Yang dipenggal gitu ya. Baik, jadi banyak beredar mitosnya, di sana pun terdapat sosok makhluk gaib yang terlihatnya itu sosok kepala yang terpenggal, jadi kepalanya aja yang suka manggil-manggil warga sekitar, dan itu lokasinya katanya nih ya, mitos di blog-blog itu sosok kepala itu ada di dalam gua itu. Nah, yang beda sama Pak gimana? Dalam gua itu ya. Kalau menurut saya, pandangan saya pribadi, dalam gua itu nggak ada kepala yang terpenggal. Kalau menurut saya, kepala yang terpenggal itu mau masuk bukan mau masuk ya, di ruangan apa? Ke parkir. Tapi memang benar ada sosok kepala. Ada sosok kepala yang terpenggal. Cowok gitu. Cowok juga ada, cewek juga ada di sana. Yang terpenggal. Jadi nggak cuma satu. Cuman kalau yang di dalam gua itu nggak ada yang terpenggal. Pandangan saya pribadi nggak ada. Memang banyak di sana makhluk halusnya, banyak gitu ya. Cuman yang suka mencuri atau meminta pertolongan atau banyak yang meminta pertolongan itu sebetulnya di luar apa? Di luar gua lah. Di luar gua. Yang di parkiran itu sebetulnya. Yang sering minta tolong. Oke, jadi memang benar ya ada sosok kepala buntung, baik itu laki-laki maupun perempuan, di sana ada banyak. Jadi nggak cuma satu. Jadi ada laki-laki dan ada juga sosok perempuannya yang kepala buntung itu. Jadi memang benar keberadaannya seperti itu. Oke, ada lagi yang menarik Pak mengenai gua kunci ini, gunung kunci ini. Saya ingin masuk dulu ke gua ya, yang lebih dalam itu. Oleh gua ya. Ada seorang perempuan yang menangis meminta pertolongan. Dia itu sepertinya dia mau keluar dari lubang, nggak tahu itu lubang apa ya. Yang mungkin ya kalau menurut pandangan saya itu lubang ya, mungkin itu gua ya.
dia mau keluar tapi dia nggak bisa gitu, seperti ada yang menghalangi dirinya kayak gitu. Itu di dalam Itu guanya. di dalam guanya gitu ya, nggak tahu siapa namanya. Saya akan coba untuk berkomunikasi. Di sini Pak Haji menggunakan ini ya ilmu kebatinannya, jadi beliau bisa melihat walaupun beliau berada di sini, tapi beliau dapat melihat yang ada di sana. Mungkin untuk orang-orang yang memang mengetahui mengenai ilmu kebatinan kayak gini dapat memahaminya kayak gitu. Kita lihat aja dulu bagaimana sih siapa namanya atau wujudnya seperti apa kayak gitu. Jadi Pak Haji akan mencoba berkomunikasi dengan sosok yang tadi disebutkan oleh Pak Haji kayak gitu. Dia namanya Nina. Namanya Nina. Dia mau keluar tapi nggak bisa karena ada seseorang yang menjaga dia supaya dia nggak boleh keluar, seperti yang dihalang gitu. Namanya dia itu Nina. Dia bukan orang Indonesia, bukan. Belanda atau Jepang mungkin yang memang menjajah. Dia orang Belanda. Nah, untuk sosok yang tadi kata Pak Haji yang disebutkan memang oleh Nina tersebut, kan beliau ngomong pengen keluar, cuman gak bisa karena ada yang menghalangi. Iya. Nah, sosok yang menghalangi itu kelihatan sama Pak Haji? Dicoba lagi sama Pak Haji, dilihat sebenarnya siapa sih yang menghalangi atau tidak boleh Nina ini untuk keluar. Yang menghalangi itu seorang cowok ya, cuman dia nggak mau memberitahukan siapa namanya. Cuma sosok itu tentara atau bukan? Bukan tentara, bukan. Cuman dia nggak mau bilang gitu. Nggak mau bilang namanya. Benar. Maaf tadi saya. Kita tunggu dulu. Sebenarnya siapa sih yang menghalangi Nina ini untuk keluar sehingga dia tidak dapat untuk keluar? Nina ya, namanya Nina. Nina untuk yang perempuan tadi. Dia dijaga oleh keluarganya dia sendiri, nggak boleh sama orang tuanya sendiri karena orang tuanya takut ada kejadian di luar gua itu. Jadi seolah-olah terancam kalau keluar. Iya. Sama keluarga, sama ayahnya Nina itu. Sehingga tidak diperbolehkan untuk keluar karena ditakutkan di luar terjadi apa-apa kepada Nina tersebut. Iya. Kayak gitu. Masuk akal juga ya. Lumayan juga. Cuman sebelum membahas lebih lanjut lagi nih Pak, mungkin agak sedikit melenceng nih dari gunung kunci. Dari Pak bilang keluarganya. Iya. Berarti memang itu sosok jin lah, bisa dibilang itu jin. Oke, berarti sosok ayahnya ini tuh memang secara dasar atau awamnya kayak gini, manusia meninggal korin. Nah, yang Nina itu korin bukan? Yang Nina itu bisa dibilang korin, tapi saya keyakinan ini jin ya. Jin, cuman menyerupai. Dan untuk sosok yang ayahnya sama pun jin. Sama itu.
Jadi memang keluarga jin, cuman yang menyerupai. Kakak ya. Jadi itu sosok jin yang menyerupai Nina, dan ayahnya itu yang mengakui bahwa dirinya itu ayahnya Nina tersebut atau keluarganya, yang melarang Nina untuk keluar karena takut terjadi apa-apa di luar. Mungkin memang aura negatif mungkin di luar itu mengancam keberadaannya mungkin. Iya betul. Tidak hanya Nina, mungkin keluarganya juga pun terancam. Iya. Soalnya waktu dulu ya, zaman itu ya, banyak ada kejadian yang ramai gitu ya. Nggak tahu apa yang perang atau gimana, saya nggak tahu. Cuman ada seperti kayak apa ya, kayak seperti tawuran kayak gitulah, ramai gitu. Keramaian ya. Ada keramaian. Pertumpahan darah gitu. Iya, seperti itu. Mungkin dari goanya tersendiri nih Pak, kalau kita lihat nih atau teman-teman pernah ke Gua Kunci atau Gunung Kunci, kan di sana terdapat goa. Dari mulut goanya aja mungkin kita udah bisa melihat ini kayak seram atau ya layaknya gua-gua lainnya lah. Kalau di goa kan memang beda orangnya kayak gimana. Kalau di Pali sendiri ini terkhusus Gua Kunci ini tersendiri gitu. Pas mau masuk ke gua gitu. Pas mau ke guanya. Pas mau masuk ke gua kan banyak makhluk halusnya, tentang mistisnya juga banyak gitu ya. Ada penjaganya di apa ya namanya, pas masuk guanya itu ada ya, kiri kanan gitu lah, ada di sana yang jaga gitu kan, banyak gitu yang mau masuk ke sana. Jadi banyak juga, jadi memang ada penjaga juga seperti yang tadi di parkiran. Begitupun yang mau masuk ke guanya itu ada sosok makhluk gaib juga yang memang menjaganya. Mungkin bisa ditelusuri ya Pak, ya sebenarnya di dalam guanya ini ada apa sih? Gimana maksudnya? Ya kan itu gambaran di luarnya nih ada penjaga kayak gitunya. Iya. Cuman bisa ditelusuri melalui ilmu batin Pak gitu, untuk masuk ke dalam guanya itu sendiri gitu. Bisa kelihatan nggak oleh mata batin Pak di dalam gua gitu? Ada apa gitu? Nah. Selain dari Nina tadi memang banyak sih, cuman sosok yang lebih menarik atau aura yang kuat lebih, gitu. Aura yang lebih kuat itu sedangnya Nina sama keluarganya. Yang memang kuat itu Nina sama keluarga. Memang banyak itu makhluk di sana, cuman yang lebih apa ya, lebih mengesankan gitu ya, lebih kuat auranya kuat gitu Nina sama keluarganya. Jadi sudah tadi diragukan lagi ya, gimana tempat ini memang dahulunya itu bunker atau tempat ini penjajah. Waktu tentara yang menjajah Indonesia berdiam di sana, bunker disebutnya atau pertahanan semasa dulunya. Nah, tadi dari parkiran terus masuk ke gua. Di mana parkiran ada sosok kepala buntu dan ada pun sosok penjaganya yang tentara laki-laki. Begitupun di gua. Adapun mitos yang mengatakan ada pohon yang bisa menyerupai manusia dan bisa berjalan. Itu mitos yang beredar. Menurut pandangan Pak mungkin liar atau bagaimana ya? Saya juga kurang tahu sebenarnya apa sih yang itu tuh benar atau enggak gitu kan, kalau dari pandangan Pak Andi. Kalau pandangan saya pribadi mungkinnya ini gimana ya, bisa dibilang mitos ya. Kalau menurut saya sih enggak ada. Kalau menurut saya enggak ada istilah orang membentuk pohon ya, enggak ada. Cuman memang banyak gitu di sana makhluk halus, banyak makhluk yang gaib, banyak gitu. Cuman kalau pandangan saya ini bisa menjadi orang, bisa menjadi pohon, dan pohon ini bisa berjalan sendiri. Pandangan saya pribadi enggak ada. Pandangan saya pribadi enggak ada. Jadi memang kalau itu jin ya jin gitu ya. Tidak ada yang pohon berjalan sendiri atau bergerak tempat itu. Enggak ada. Pandangan saya pribadi enggak ada. Jadi kurang lebihnya memang benar
Begitu pun dengan channel-channel YouTube lainnya, Survei Jurnalisa ataupun dunia lain pernah mengeksplor ke tempat ini, dan mereka mengatakan memang banyak makhluk gaib di sana yang sering ini ya, menunjukkan eksistensinya, seperti ya gerakan kaki atau langkah prajurit tentara. Terus yang tadi dibahas juga ada kepala buntung, terus ada yang penjaganya. Iya, ini enggak apa yang barusan apa itu gerakan apa kaki ya, Katanya ada katanya ya, itu kan baru katanya, tapi kan itu enggak semua orang bisa melihat atau semua orang bisa mendengar gitu ya. Hanya orang-orang yang kebetulan mendengarkannya aja gitu. Memang sih kalau saya pribadi memang merasakan gitu ya, banyak di sana yang apa itu namanya yang berjalan gitu ya, yang jalan-jalan ke sana ke sini pakai sepatu apa ya, kayak gitu ya. Memang kalau menurut pandangan saya memang betul ada, cuman hanya orang-orang apa ya, bukan orang-orang tertentu, bukan ya, cuman kebetulan aja orang-orang itu gitu ya mendengarkannya. Mungkin kalau sama orang-orang yang ngerti masalah mistis itu mungkin bisa gimana? Bisa kelihatan atau bisa mendengarkan, mungkin bisa. Jadi memang ada keberadaannya ya, Ada yang sering berjalan sehingga langkah kakinya itu dapat terdengar. Cuman yang digarisbawahi, tidak semua orang dapat mendengar suara langkah kaki tersebut. Adapun yang dapat mendengar itu tidak sengaja, atau dalam bahasa Sundanya itu kawenehan. ya kayak gitu. Kawenehan kalau dalam bahasa Sundanya. Jadi kalau memang orang-orang yang memang mengerti atau mempunyai kelebihan lah dari orang-orang normal lainnya atau orang-orang biasanya, itu memang dapat merasakan, mendengarkan, bahkan bisa juga untuk melihat Lagi ya. kayak gitu. Jadi secara garis besar memang banyak makhluk gaib yang berada di sana. Nah, tadi mulai dari kepala buntung dan tadi yang dibahas, ada lagi gak yang memang benar-benar menarik gitu untuk dibahas di tempat itu dari pandangan Pak tersendiri? Mungkin apa ya? Cuman saya untuk menekankan aja ya, yang itu yang pohon gitu, yang pohon bisa berjalan, bisa menyerupai membentuk orang gitu ya. Itu kalau menurut saya sih enggak, cuma mitos aja gitu menurut pandangan saya. Sama kalau yang kepala buntung memang saya ada, emang bukan satu atau dua, bukan tiga ya, banyak gitu. Mungkin itu korban, mungkin yang memang rakyat Indonesia yang dulunya waktu dijajah, mungkin karena dulu suka ada ini gini ya, istilah tanam paksa atau perjarodi mungkin ya, Iya. Sehingga dihukum, mungkin dipenggal kepalanya mungkin. Kemungkinan kayak gitu ya. Sehingga tidak hanya satu dua aja di sana. Coba itu banyak, perempuan juga ada, laki-laki juga ada, bahkan anak juga ada. Ada yang di apa itu, di kayak semacam apa ya, di pancung itu gimana ya? Pancung. Iya, kayak bukan di pancung, apa di ini Digoroknya. Gimana? bukan digorok, kayak apa ini ya, Ditusuk atau gimana? iya kayak ditusuk kayak gitu lah, diginiin lah. Dari sini ke atas gini. Iya, dari sini ke atas sini. Seperti apa itu namanya ditusuknya, atau dipancuin? Kurang lebih. Akhirnya memang ditusuk, mungkin menggunakan senjata tajam mungkin ya, atau gimana gitu, ke ini sampai tembus mungkin. Iya, ada. Bahkan ada seorang ibu hamil ada yang mati di sana. Banyak ada ya. Banyak itu kejadian-kejadian waktu dulu. Jadi sudah memang tidak asing lagi ya, dimana waktu penjajahan kan sering banyak sekali korban yang berjatuhan, yang tidak salah pun dihukum, hukumannya pun tidak secara manusiawi gitu ya, ada sampai dibunuh, dipenggal, pancung dan lain sebagainya. Cuman yang saya ingin tanyakan nih Pak Haji, kalau kita lihat di film-film nih mengenai kepala buntung,
sering kan yang di TV ya yang beredar. Iya. Sering itu kepalanya yang kelihatan suka sama ada seperti ininya ini apa jantungnya atau tenggorokannya keluar kayak gitu kelihatan. Iya. Nah kalau yang dilihat oleh Pak itu rupanya itu seperti apa sih wujudnya gitu kalau kepala buntung kayak gitu? Itu memang kepalanya aja gitu, terbang atau gimana? Apa itu namanya? Yang lagi rame sekarang ya. Itu apa namanya? Kuyang. Nah, kuyang ini kayak kuyang atau gimana? Kalau di TV kan kayak gitu gini, ininya sampai kelihatan gini jalan-jalan kayak gini. Kalau yang dilihat Pak gimana? Yang di Sumedang maksudnya? Yang di Gunung Kunci. Kalau di Gunung Kunci enggak sih, enggak sampai kelihatan misalnya apa? Ini kan? Ya, dalamannya lah, dalamannya ya. Tubuhnya gitu. Enggak sih, enggak, cuma kepalanya aja gitu. Ya memang sih di apa ya tadi penggal ya, dipenggal. Cuman udah dipenggal, kepalanya dia dimasukin apa itu enggak tahu bambu atau enggak tahu apa, diginiin gitu. Kayak sampai tembus lagi ke atas, iya, atau enggak? Sampai tembus ke atas. Ini diginiin, langsung ini diginiin. Kalau itu, kalau pandangan saya itu seperti kayak dibikin tiang gitu ya, tiang gitu. Berarti yang dilihat sekarang nih, sosok kepala itu ada di dalam bambu itu, ditusuk itu, atau kepalanya terbang atau gimana? Yang sekarang dilihat? Yang sekarang dilihat, kalau terbang sih enggak ya, kalau terbang sih enggak. Cuman yang sekarang saya ini yang dilihat sekarang itu semacam kayak itu kepalanya kan udah buntung ya, udah buntung, dimasukin nggak tahu bambu atau apa ya, nggak tahu itu. Cuman ujungnya itu runcing kayak gitu. Ujungnya bisa teruncing gitu. Kayak tombak mungkin. Kayak tombak gitu. Udah gitu dimasukin ke ininya, ke kepala. Kepala itu dimasukin kayak gini, begini gitu. Kayak gitu. Sekarang tuh yang saya lihat sekarang itu. Nah yang suka menangis itu yang suka teriak-teriak ya, gitu. Yang suka yang menangis teriak itu kalau sama orang yang ngerti lah, dia itu bukan menangis atau teriak, dia itu meminta pertolongan sangkan dia dikeluarin dari ujung tomaknya itu gitu. Cuman itu gimana ya, kalau memang sama orang yang bisa mungkin itu ya mengetahui. Cuman yang paling ketahui gitu ya, yang dimana itu makhluk tak kasat mata. Mungkin kalau secara ilmu itu bisa, seperti misalkan yang tadi meminta tolong, pengen dikeluarin dari tombak itulah kita sebut itu tombak ya, dikeluarin kayak gitu, itu bisa. Misalkan sama memang orang yang bisa lagi. Pandangan saya sih bisa aja gitu, kita diambil gitu ya. Diambil, sangkan dia enggak di ujungnya lagi gitu, di ujung tomak gitu. Bisa, pandangan saya sih bisa, pendapat saya bisa ya. Kayak gitu ya, itu cukup menarik juga, terutama yang memang sosok kepala yang terpenggal itu atau kepala buntung lah, kuyang kalau sekarang yang sering beredar atau viral ya, seperti itu. Menarik juga untuk Gunung Kunci yang terletak di Sumedang ini. Sudah banyak beredar ya, atau diketahui banyak orang, baik itu warga Bandung, Sumedang, atau luar kota. Oke Pak Ji, ada lagi yang mau dibahas khususnya di Gunung Kunci ini? Apanya? Mungkin di gua udah ya, semua pohon berjalan udah, di depan juga udah, di tempat parkir juga udah, apa ya, udah nggak ada ya. Dengar ya. Oke. Semoga penonton dapat memahami apa yang kita tadi bicarakan, intinya apa atau substansinya apa sih mengenai yang ada di Gunung Kunci ini. Jadi tadi sudah disebutkan, pertama yang di parkiran ada sosok penjaga, tentara ya, laki-laki yang bilang tingginya sama rata lah seperti orang Indonesia. Terus ada sosok kepala buntung atau kepala terpenggal, tidak hanya 1-2 namun banyak, baik itu laki-laki, perempuan, anak kecil di sana ada, yang dimana kepala itu seperti ditusuk oleh tombak
Jadi kepalanya itu di atas tombak tersebut. Terus di dalam guanya ada yang tadi disebut Nina, yang dimana Nina tersebut dilarang untuk keluar oleh keluarganya karena terancam keselamatannya kalau beliau keluar dari gua itu ya. Iya betul. Dan sosok makhluk gaib yang suka menyerupai pohon dan pohon tersebut bisa berjalan atau berpindah tempat itu hanya sebuah mitos. Ini menurut pandangan Pak Ai. Seperti itu. Semoga dapat dipahami dan terima kasih sudah menonton sampai akhir video kali ini. Semoga tidak bosan terus untuk menonton video kita berdua yang akan insya Allah akan terus upload video untuk kedepannya mengenai mitos-mitos yang beredar atau kisah-kisah mistis yang terdapat di salah satu lokasi yang memang sudah diketahui oleh banyak orang maupun yang memang sedikit diketahui oleh banyak orang. Sekian video kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.